siang, siang. Ya, kalau Mas, gimana kabarnya ya, Iya, baik, 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 baik. Ini saya sambil buka, ya, langsung aja. Jadi gini Pak, jadi beberapa bulan ini kita kan amati soal safety pool kita Pak ya. iya, Nah, kalau safety pool kita ini kan modal 25.000, toppingnya itu jarang-jarang 10% Pak. Ini kan sekarang lagi 3%-an ya, 3%-an, 4%, 5%. Nah, kita pikir ke depan akan alangkah baiknya kalau kita trading itu bisa senyaman mungkin Pak. Nah, dengan tadi safety pool 25.000 itu drawdown ya, drawdown nggak sampai 10%, profit kita bilang 5-8%. Nah, kalau kita lihat kan itu tradingannya pakai robot yang lama 0,01 lagi. Oh ya, pakai mau daily, pakai kan mau daily. Oke. Oh, pakai yang pakai versi 2. Pakai yang versi 2 Pak. Jadi istilahnya kan kalau kita keseret dia lotnya kan semakin besar. Nah, karena kita punya ketahanan besar, maka aman Pak. Nah, yang dulu kan kita $1.000 saja ketahanan. Nah, maka dari itu makanya kita akan konsentrasi jualan account stand Pak. Nah, kebetulan minggu-minggu ini kita udah ketemu partner yang tepat ya. Kita akan pakai broker namanya Forex for You. Saya udah deal, semuanya udah clear. Kita udah bisa buka account ya. Kita udah bisa buka account stand di sini. Itu nanti kita jualnya akan robotnya tetap $1,5 juta plus investasi minimumnya $100. Nah, karena account stand ini $100 akan terlihat di accountnya 10.000. iya. Nah, jadi 10.000 tradingnya mulai 0,01. Nah, otomatis ketahanannya kita jauh lebih panjang dan aman. Target profitnya 5-8% dan 10%. Nah, $1,5 juta ke depan kita akan dapat juga sinyal untuk sahamnya, sinyal saham. Kemudian kita bisa dapat sinyal forex juga. Ini tambahan Pak ya. Jadi selain robot forex kita bisa dapat sinyal. Sahamnya saham mana? Luar apa saham Indonesia? Kalau sinyalnya Indo Pak. Oke. Tapi kalau robotnya robot saham Amerika ya, robot saham Amerika. Cuman ini masih lagi nego Pak karena investasi awal harus 25.000. Nah, ini bisa sampai 10-20% setahun. Iya. Nah, kita juga akan lagi nego untuk robot Bitcoin Pak. Nah, nanti ke depan kita akan punya ini, cuman sementara kan kita jalan dengan apa yang ada, robot forex $1,5 juta, investasi $100. Nah, keunggulan kita kalau Pak Yohanes sudah tahu lah ya, kita punya safety pool akan tetap kita jalankan ya, no risk plan. Nanti ini tak bahas lagi Pak. Plan. Kemudian integritas kita Pak. Jadi kalau Bapak tahu lah, kita langsung bermereka di ekonomi saja. Kita sekarang mungkin ada 89 yang lagi banyak sekarang viral blast namanya. Nah, keduanya ini kan
15.000. Kalau net kan 13 sama 15 ya. Atau perusahaan kurs, ini kan tanda-tanya. Ya. Kemudian brokernya harus ke si A. Ya, Mac Global. Nah, di tempat kita kan tidak ada perbedaan kurs, kita ikut si A. Ya. Brokernya bisa milih asal kita udah terima. Ya. Kemudian banyak hal lah Pak. Jadi di tempat kita tetap Pak. Jadi kita terbuka satu account nama Anda, aliran dana pun tidak melalui mereka transfernya biasanya transfer ke money changer ya, changer. Nah, money changernya ini kan biasanya pemiliknya adalah perusahaan Pak. Ya kan, kalau kita langsung ke broker. Ya. Jadi senjata kita seperti ini Pak. Jadi market kita akan luas karena modal yang diperlukan cuma $100 seperti itu. Ini kita lagi mau kasih contoh karena kalau kita pakai contoh yang nah ini seolah-olah berarti kan kalau kita mau pakai konsen cukup $250. Ya. $250. Nah untuk refresh apa itu sepikul Aku cipono. jadi ke depan Pak skema kita sama jadi dengan $100 ya, ini lagi akan saya berbagi kita akan maksimum cut loss di 70%. Tadi kan drop down padahal cuma 10%, katakan 20% lah. Nah tapi kalau worst case scenario sampai 70% kita cut loss akan kita masukkan ke safety. Jadi di tempat kita nanti ke depan akan ada lagi margin call ya, karena di 70% akan kita cut loss kita masukkan ke safety pool. Nah safety poolnya kita apa? Ya yang sebelah itu Pak ya. Sekarang kita jalan tetap di 25.000 betul kan? Ya. Mungkin paling sedikit 20.000 lah akan nambah terus ya. Terus kalau misalnya dari 1,5 juta nah, jadi akan nambah terus. Jadi kalau nggak ada yang kena 70% cut loss maka ini akan jalan biasa. Begitu ada yang kena 70% akan dimasukkan ke sini. Nah kemudian no risk plan kalau masih ingat Pak. Jadi no risk plan kita sekarang malah seolah-olah lebih luar biasa lagi karena Pak hitungan kita kan awal $100. Nah sekarang dengan investasi $100 plus 1,5 juta atau lebih juga $100 Pak ya. Anda ini $200, Anda bisa dapat up to $1.000 dari no risk plan. Ya, jadi kalau Anda memiliki 10 kiri ya, 10 kiri, 10 kanan secara jaringan, bukan secara stok. Jaringan dapat buat $200. Jadi begitu Anda punya jaringan 10 kiri, 10 kanan, otomatis modal Anda sudah lunas. Sudah tidak ada risiko lagi di trading. Tetapi kalau sampai ke 40 kiri, 40 kanan, akan kita tambahi $300. Kalau sampai 160 kiri, 160 kanan, itu kita tambah lagi $500. Ini dengan hitungan semuanya join yang startup Pak, 1,5 juta. Kalau profit kita kan masih 6 juta Pak. Nah kalau 6 juta malah ini cuma 2 kiri 2 kanan ya. Nah ini 10 kiri 10 kanan bagi 6 juta malah 2 kiri 2 kanan. Nah jadi di tempat kita nanti aman, nyaman, ada no risk plan, nggak mungkin margin call karena ada safety pool juga Pak. Nah tradingan kita juga nyaman. Rencananya seperti itu. Ini presentasi akan saya perbaiki karena kita barusan deal ya beberapa ini dengan broker yang forex pool. Kita juga masih cari atau broker lain yang pakai konsen sih. Selama ini mungkin tanya dulu. Ya, saya. Untuk account-nya Bapak $500. Kita akan udah ACC itu, akan kita bukakan, kita akan masukkan ke konsen. Jadi
Oke. Oh, dijalankan pakai robot yang baru pakai sen ya? Ya, waktu itu pakai sen, jadi ketahanannya panjang. Mungkin ya dari 0,02 sampai 0,05 lah. Tapi lama ya, Pak ya. Tapi mestinya Nah, ya itu Pak. lama ya. Kalau maksudnya itu naiknya lama sekali ya. Maksud saya gini loh. Ini yang ini floating hampir 1000 US loh, Pak. Yang punya Pak Stanley. 958 detik ini ya. Berarti ini cuma 4% Pak ya? Iya. Ya, itu floating merah-merahnya banyak sekali. Tapi memang kalau saya kira karena ini safety pool, mungkin dari pihak Pak Stanley juga mikir kan ini kan harus sangat hati-hati ya Pak ya. Karena kan pertahanan terakhir tanggapannya kan begitu kan? Ya, saya mengerti. Cuman kalau saya lihat kan ini sudah 2 kali ditransfer ya. Kemarin maksudnya dalam artian sudah 2 kali untuk ambil profit itu 200 ribuan lah ya saya dapatnya. Ya, kalau gini Pak, kalau safety pool itu kebetulan kan profitnya tadi Pak sekitar 8 sampai 10% sebulan. Nah, ini kebetulan aja dibagi banyak orang sekali Pak. Makanya temanya kecil. Nah, Iya, kalau iya. nanti akalnya Bapak $500 itu jadi 50.000. Mungkin resikonya dinaikkan sedikit, kan bisa katakan 10% Pak. Oke. Lebih mungkin ya. Dapat $50, ini kan per orang sih. Kalau safety pool kan dibagi 100. Iya. Masuk akal. Oke. Halo? Heeh. Iya. Bisa buka account siapa di tempat kita Pak. Kita dapat profit lagi dari sana. Jadi kita bikin bunga berbunga gitu Pak. Nah, ini apa? Halo, ini denger ya? Oke. Kurang keras tadi dari handphone kurang keras nih. Enggak dengar saya. Ya, semoga ini saya rasa sih oke ya, maksudnya yang tadi idenya Pak Stanley itu bagus. Cuman begini Pak, saya mikir kalau ini kan mainnya masih di 0,0. Sorry, Pak Yohanes. Halo ya. Halo. Ini kan mainnya masih di 0,01. Nah, kalau Halo. ini kan masih 0,0 itu. Halo? Nah, masih di 0,01. Nah, saya mikir kalau misalnya dinaikin dikit ya. Jadi paling enggak itu paling tidak itu 0,02, Pak. Kan ini resikonya kan masih 1000. Floatingnya masih 1000. Masih aman, tak rasa tuh masih aman, Pak. Jadi memang maksudnya dalam artian kita mengerti ini sangat beresiko sekali. Sangat beresiko, lagian ini kan pengamanan kita terakhir. Cuman paling tidak ini dalam tanda kutip ya, terlalu takut. Kayak terlalu itu loh. Jadi itu yang dirasa oleh beberapa teman. Plus saya juga merasa seperti itu, kok jalannya seperti ini. Nah, itu yang jadi pertimbangan nantinya gitu loh.
Itu yang paling enggak 0,02 lah. Coba. Ya. Kalau misalnya memang itu bisa diterapkan, memungkinkan kita terapkan. Tapi kalau misalnya memang nggak memungkinkan, kita tidak terapkan. Karena memang saya lihat terus terang sama ya. Jadi drawdownnya itu nggak terlalu besar. Iya. Secara 2 bulan ya Pak ya. Terus kalau modal 25.000 sebetulnya kan masih jauh sekali. Iya, betul. Ya. Terus kita kerjasama dengan Algo Merchant-nya ini, kerjasamanya itu apakah sudah mencari rekanan yang lain? Karena penting sekali, rekanan ini penting sekali. Sekarang begini, kalau kita ngomong, oh aku beda nih sama Sinet 89, sama yang lainnya, Avin 88. Lah tapi kalau rekanannya cuma sekali, satu aja juga kan sama aja gitu loh Pak. Jadi itu yang jadi pertimbangan kembali dari teman-teman juga, dari saya sendiri pribadi. Lah ini cuman temen koncoe mung si Algo Merchant tok. Lah podo wae lah. Nah gitu. Tapi kalau mempunyai beberapa trader, nah itu baru perbedaan itu akan muncul. Punya misalnya contoh 3 trader, terus you bisa pilih broker, Tickmill, XM, terserah send apa yang tadi yang bisa send tadi masukin lagi. Nah, paling enggak ada tiga broker besar, ada 3 trader. Nah, itu paling tidak bisa membuat orang untuk apa istilahnya, oh iya ini bukan perusahaan yang sama dengan yang tetangga sebelah, begitu loh. Kalau ini sama saja, lah podo wae anggapannya kan bisa aja kan orang, iki podo wae iki si Stanley mbak IQ ki kong kali kong ambek si Roni Algo Merchant, kan gitu sama aja Pak. Pikirannya kan begitu Pak. Memang betul-betul kan Pak. Nah orang berpikir maksudnya gini, logikanya aja seperti itu. Jadi kita dalam artian begini, saya mengkritisi ini supaya paling tidak itu ada satu pemikiran lagi yang bisa kita keluar dari sini. Supaya beda, benar-benar beda sama perusahaan-perusahaan yang sebelah. Ya benar tadi kita punya safety pool dan lain-lain sebagainya, kita main di send di apa perusahaan itu pun di sebelah perusahaan yang lain selain itu pun ya memang mereka ada, cuman kan istilahnya mereka juga mengunci oh ini loh kamu harus pakai ini dikasih cuman satu aja, ya sudah memang mereka kan cuman memang fungsinya itu. Dan saya sangat mengerti betul, pasti akan sangat repot sekali Pak Stanley sama Pak IQ ya, saya mengerti betul itu karena memang tidak gampang, apalagi kalau kita punya member banyak. Semakin banyak member, semakin banyak kepalanya, semakin wah itu semakin banyak tidak puasnya pasti. Nah itu yang saya benar-benar sadari Pak. Nah banyak hal yang saya dalam otak ini saya berpikir dari kemarin itu, saya cukup banyak berpikir bagaimana sih caranya supaya ini bisa berjalan kembali, bisa berputar kembali, gimana sih? Nah, saya kan ini yang terdaftar ini sekitar 100 sekian orang yang kena safety pool, Pak. Yang di account safety pool. Ini kan yang hancur nih kira-kira 100 sekian orang. Nah, sekarang yang sedang berjalan itu ada berapa, Pak? Yang berjalan dan stabil mereka? Berjalan stabil definisinya harus tanya tidak dulu Pak. Apa? Enggak, maksudnya lebih banyak dari 100 atau lebih sedikit daripada 100?
Di bawah 100 ya. Nah, ini kan kita kan pengennya, kita ini kan maksudnya gini, dalam sekarang Pak Stanley sama Pak IQ sebagai pemilik perusahaan kan otomatis kan pengen untuk ini apa ya, supaya bisa lebih seperti kemarin lah sampai dalam tanda kutip hampir 400 member ya. Yang member saya aja yang keluar dari grup aja sudah oh enggak salah 3 orang itu. Moro-moro keluar tak tanya kayak apa. Enggak, ya enggak mau, sudah bosan, sudah males nunggu, percuma sama 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 yang lain dan lain sebagainya. Alasannya banyak sekali. Nah, kayak saya mikir ya ya karena mereka dalam tanda kutip ya, mereka kan kena batunya. Nah, sedangkan saya kan walaupun saya kembalikan apa bonus sponsor saya ke member-member saya, tapi kan istilahnya dalam tanda kutip saya cuma rugi sedikit. Tidak terlalu banyak seperti mereka. Ada member yang langsung ikut sudah kehilangan 4 juta sekian sama 2000 US amblas hilang. Nah, itu yang menyedihkan. Ada yang 3000, ada yang 2000 kan saya dalam tanda kutip itu ikut nanggung ya, nanggung ke mereka itu ya rasa gimana ya. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, selain tadi kan Pak Stanley kalau tidak salah itu sudah mengerti ada beberapa sistem yang seperti ini yang istilahnya yang memiliki asuransi, Pak. Iya. Ya. Nah, itu saya sih berpikir asuransi itu pun dalam tanda kutip itu pun yang bikin juga dari perusahaannya sendiri. Nah, menurut saya coba di-create sendiri untuk asuransinya. Kalau menurut saya secara pribadi misalnya contoh nih, pembagian kemarin itu kan 70-30, Pak. Nah, gampangane. Logikanya gampangannya begini aja, gampang. Jadikan 60-40 dah. Sorry. Ya betul. 60-nya untuk investor, 40-nya untuk perusahaan. Lah, perusahaan tetap dapat 30, 10%-nya ini nanti digunakan untuk asuransi. 10%-nya ini dimasukkan ke asuransi, terserah prosentasenya mau berapa itu atur sendiri. Pak Stanley coba dimasak sendiri anggapannya. Jadi saya cuman kasih clue-cluenya saja. Kalau pemikiran saya 10%-nya, perkiraan 10%-nya ini jadikan asuransi, ya. Itu mungkin dia dalam 1 tahun mungkin dia mencairkan berapa kali, kan kita bisa keep, perusahaan itu bisa keep 10% dari setiap profit yang ada. Nah, 10% ini terus kita keep sampai 10 kali pengambilan atau sampai pada waktu nilai modal dari modalnya dari investor ini terpenuhi. Misalnya dia modal 1000, ya sudah, ini ada 10% sudah dapat 1000 lagi. Sudah dapat 1000 lagi. Nah, setelah itu pembagian hasilnya akan kembali menjadi 30-70 lagi. Ngerti ya? Ya. Jadi itu cuman terjadi, cuman tergantung dari ininya aja. Jadi perusahaan itu akan otomatis akan keep 1 kali uang modal kecuali si member itu top up lagi. Kalau top up lagi dia akan mempunyai dalam tanda kutip prosentase lagi yang 60-40 lagi terhadap modalnya dia. Atau terhadap, jadi itu bisa dimasukkan dalam sistem, Pak.
assessment. Ya sebenarnya konsepnya sama aja kalau uang itu dimasukkan tapi lebih nyaman kalau langsung dibagikan ke pemerintah. Loh, gini loh Pak Stanley. Begini Pak. Saya berpikiran seperti ini. Kalau itu sampai terjadi sesuatu, sampai loss, ya toh, perusahaan tuh masih bisa mengembalikan 100% loh Pak. Yang lain-lain maksudnya Pak? Iya, sesuai nilai modalnya loh. Misalnya contoh, pada waktu dia ikut ini, terus habis gitu perusahaan sudah keep 100%, terus terjadi badai, perusahaan tidak akan berat untuk mengembalikan karena sebetulnya duit yang dikembalikan itu duitnya dia sendiri. Nah, itu Pak. Jadi ya terus terang pada saat awal, misalnya dia baru ikut 3 minggu, belum pernah ambil atau baru ambil sedikit. Nah, itu yang jadi tanggungan untuk perusahaan. Kalau sampai jebol, nah itu loh. Nah, kita ini sebetulnya ngurusi jebol ini kan aslinya kita tuh ngurusin algo merchant, Pak. Nah, itu loh yang jadi masalah juga. Jadi, lebih baik kita cari beberapa alternatif dari algo merchant atau apa segala macam. Nah, itu nanti kita bisa running, bisa boleh nanti pakai nama saya, akun saya juga nyoba untuk memasarkan kembali. Nah, seperti itu yang saya sih, menurut saya coba prefer seperti itu. Jadi akunnya saya kan email juga posisi di Bapak, email saya kan anggapannya begitu kan, bikinin aja nanti saya tinggal dikasih. Nah, ini akun investor sama ininya sudah jadi semua nih, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Nah, beberapa jenis yang produknya Uberfest, nanti silakan. Kita sebagai marketing tinggal kita nyodorin ke orang aja nih. You mau ikut yang mana? Kalau ini model ini seperti ini, kalau ini model ini seperti ini. Kan begitu, Pak. Nah, itu yang kalau menurut saya loh, secara pribadi saya lebih cenderung sisihkanlah sedikit untuk insurance, sisihkanlah sedikit. Walaupun kalau itu meledosnya pada waktu pertama, meledos sistemnya pada waktu pertama loss, ya sudah, mau enggak mau perusahaan tetap kan ada safety pool lagi, Pak. Betul kan? Kan masih ada safety pool. Jadi perusahaan masih punya, tapi masih punya anggapannya bantalan satu lagi kalau dengan sistem ini, sistem insurance. Tapi kalau tanpa sistem insurance, otomatis langsung jedok deh ngone sistem safety pool. Sudah, ngantemnya langsung safety pool. Lah ini kan kalau ada itu otomatis kan ngantem itu dulu. Itu ndak mempan, anggapannya masih kurang, baru nyemplung ke safety pool. Nah, itu loh Pak. Jadi tidak akan memberatkan orang-orang yang masuk ke safety pool, itu tidak akan terlalu banyak seperti hari ini. Nah, itu Pak. Nah, itu coba dan juga begini Pak. Itu kan ada begini, ada kemarin itu saya pernah sampai kejadian itu saya sampai 80% loh. 2 bulan tok apa 1 bulan tok itu 80%. Saya dapat 800 US dollar. Tapi enggak saya ambil. Enggak saya profit, enggak saya ambil. Nah, kalau enggak saya ambil, terus habis gitu kena badai yang terakhir kemarin. Nah, itu Pak enggak cilaka kayak gitu. Nah, kalau menurut saya Pak, lebih baik contoh aja sudah 30%, profit 30%, itu keluarin. Sudah 30% atau 4 Loh, gini Pak. Supaya apa? Itu lebih aman. Jadi ya terserahlah sistematisnya seperti apa. Ataukah dari pihak Uberfest sekedar kasih warning untuk TP,
Ataukah langsung maksudnya dari ya memang karena ini pihak Uberfest kan operator tok ya untuk misalnya WA tolong ini nomor sekian ID sekian tolong di TP sekian kan begitu aja operator aja ya Pak ya tapi istilahnya kalau gini kalau saya bandingkan dengan saham hari ini di saham itu ada kayak advisernya Pak iki wis wayahe dijual ini ya Pak contoh kan kayak gini mesti kan trading view kan mesti kelihatan kayak gini ya Pak ya kan kelihatan nah trading view kan mesti kelihatan itu anggapannya kan kelihatan oh dia posisinya tuh gimana sell or buy-nya nah itu loh nah saya mikir kalau itu ada advisernya contoh aja kemarin itu saya TP $800 kan saya untung Pak gitu loh berapa seminggu 2 minggu dari situ dari meeting kita terakhir pada waktu Pak Stanley kasih penjelasan tentang yang 1,5 juta ya ada sistem nih yang baru nih bisa jualan pakai pendaftaran 1,5 juta nih itu kan nah setelah itu minggu depannya kan langsung jebol Pak peristiwanya kan begitu kan nah itu padahal saya sudah untung 800 kalau saya TP saya sudah dapat nah hal-hal seperti itu yang harus diterapkan ke member-member jadi member-member di sistem IT-nya itu juga langsung dikasih warning jadi kalau mungkin ya kalau misalnya memungkinkan itu kan toh yang bawa kunci semua kan dari pihak Uberfest gitu loh pihak Uberfest bisa misalnya contoh toh yang anggapannya dalam tanda kutip yang dimainkan yang di trading kan itu kan yang 1.000-nya saja Pak nilai modalnya Pak nah anggapannya kan Uberfest bisa secara sepihak pun ya misalnya mengamankan ya toh ataukah kita dikasih satu istilahnya wallet lah di sistemnya Uberfest diamankan ke wallet dulu dari duit tradingnya itu jadi tidak akan jebol seperti itu nah itu yang kalau menurut saya ya itu akan jauh lebih aman lagi satu insurans ada muncul yang kedua pada waktu profit pada waktu profit itu langsung kita kasih warning atau kita langsung potong kita masukkan ke wallet langsung kita potong jadi setelah 30% di atas 30% langsung 30% diambil ke wallet gitu loh terserah mau dicairin kapan sama si investor tersebut terserah mau kapan pun kalau wallet pasti nggak bisa Pak karena itu harus OJK ya kapan kita sempat betul ya makanya ini kan secara prinsip saya mikir wallet atau langsung cemplungin masukin ke rekening nasabah kalau memang tidak bisa wallet, berarti masukin cemplungin langsung ke rekening nasabah. I think Forex for you bisa langsung, tapi jangan 100% ke nasabah pada depan. Nah, itu Pak. Nah, dari kalau saya berpikiran seperti itu supaya terus terang ini kan kalau mereka kalau Fin 88 net 89 kan cuma dikasih 1%, minus 1%, minus itu mah gampang Pak. Lah ini kan real Pak, beda cerita Pak. Gitu loh. Jadi ya mau ndak mau kita mesti harus berpikir keras untuk sistem ini supaya jalan bagus. Ndak asal jalan tok Pak. Nek asal jalan tok glundung. Yang pertama untung lah ya. Lah yang pertama untung ndak glundung Pak. Lah iki lah yang kedua glundung.
Iya toh? Kan begitu, Pak. Ini gulung Pak Ajo tapi belum. Nah, itu. Jadi sistem asuransi. Nah, itu asuransi apapun apapun bagaimanapun caranya ya salah satunya yang saya tadi saya infokan itu salah satunya boleh monggo dipakai juga. Terus yang kedua sistemnya ya itu tadi eh, harus langsung di TP. Mungkin batas TP-nya kita yang tentukan atau maksudnya investor-investor suruh nentukan. Kamu mau TP di posisi berapa? 30% langsung TP. TP ini maksudnya bukan posisinya di TP ya, maksudnya dicairkan profitnya gitu. Iya, dicairkan profitnya, Pak. Nah, sekarang kalau enggak ada gitu, Pak. Bisa. Di WD toh. WD profitnya, take profit kan. Nah, itu jauh lebih anu. Lah, sekarang Pak Stanley cuman kasih batasan untuk cut loss. Nah, cut loss kan kemudian, Pak. Nah, sekarang kalau plus kita tidak kasih batasan, itu juga salah, Pak. Kayak saya, terus terang, saya 80% dapatnya $800, Pak. Bablas dalam waktu 2 minggu tak langsung gulung nggak karuan sudah hilang bablas nggak sidotuan kan gitu Pak rugi Pak. Nah itu loh. Oke Pak, siap. Nah itu harus maksudnya baik dari pihak cut loss maupun dari pihak profit take profit itu harus benar-benar dua ini harus ya apa ya harus diambil tindakan bukan bukan sing ini dijarke wae ndak bukan tapi dua-duanya harus ambil tindakan baik di bawah maupun di atas Pak di atas itu si investor sendiri yang disuruh setting sendiri you harus setting dari awal waktu pendaftaran itu wis mau profit berapa gitu loh mau profit piro yang harus di langsung masuk ke tabunganmu. Sudah, wes enggak bisa wallet kan langsung tembak ke tabungan, Pak. Nah, itu loh. Nah, itu yang itu otomatis dah, bikin otomatis dah gitu. Nah, itu akan jauh lebih aman. Nanti perkara kan tetap ada insurance-nya tetap masuk ya toh masuk. Jadi ditabungin 10%. Itu tetap masuk, Pak. Jadi tetap adakan aja. Nah, itu enggak masalah menurut saya. Wong sekarang net 89 loh 500 US loh 50. Ya toh. Nah, itu loh. Oh, kita kalau 40 60 ya masih menang kita lah. Itu loh. Ya kan? Nah, itu salah satunya sih. Itu yang bisa saya tambah. Coba ini saya coba baca lagi. Ini saya tulis, Pak. Tak tulis akeh iki. Hmm. Terus ini Pak, untuk asuransinya, ini ada satu lagi nih yang saya tulis nih. Untuk insurance, kalau insurance-nya itu sudah misalnya sudah mencapai 100%, terus kalau insurance-nya itu akan diteruskan lagi, jadi apabila insurance-nya itu diteruskan lagi, misalnya, oh ya aku mau tetap 60-40 aja, jangan 30-70 misalnya. Kalau 30-70 terusin aja, enggak apa-apa. Sampai satu cycle atau 1000 US atau terserah 500 US itu bisa ditambahkan di modal, Pak. Nah, modal itu ditambahkan nanti terus dia bisa naik peringkat kan. Misalnya itu kan ada punya Pak Stanley kan posisinya ada yang 500, ada yang 2000, ada yang 3000 ya. Yang tiga akun berbeda itu. 500, 2000, 3000 betul kan ya? Oh, tapi itu mau kita tulis. Oke.
Nah, maksud saya gini, apabila itu mau diteruskan insurannya, oh ya wis enggak apa-apa, aku insurannya tetap ikut. Nah, itu bisa digunakan untuk upgrade. Jadi bukan sekedar dia insuman insuran aja ngumpulin terus habis gitu, enggak, boleh diterusin boleh. Jadi atau mau udah aku stop aja insuran mau cukup wis 1 kali modalku, ya sudah cukup segitu. Hari gini aku maunya 70-30 normal kembali, itu juga enggak masalah Pak. Monggo itu diatur sendiri, sesuaikan, digoreng sendiri sesuaikan kondisinya Uberfest lah. Oke, member kan diberikan masuk. Oke. Nah, kalau sudah dia dapat insurance 1 kali, Pak, sudah ya kita tawarkan kalau dia masih oke, masih mau bersama dengan kita ya terus jalan ngumpulin insurance lagi, Pak. Kembali dari awal ngumpulin insurance lagi. Jadi tetap 30. Nah, kita anggap kalau sudah profitnya dia kita sudah tidak mau tahu, itu profit adalah profit, Pak. Jadi 40-60 ya 40-60 sudah profitnya dia diambilnya sudah. Tapi modal itu tetap. Jadi modal 1.000 ya tetap. Kalau misalnya sampai itu loss, kita kembalikan uang modalnya dia 100%, 1.000 lagi. Kita tanya, dia mau tetap ikut bersama kita. Kalau mau ikut bersama kita, berarti balik lagi harus ada insurance. Jadi kan apalagi dia kan sudah dapat 60%, Pak. Bahkan mungkin sudah balik modal itu. Nah, itu akan jauh lebih aman, lebih convert lah, kita mau ke depan lebih convert lagi. Itu. Oke, coba Pak, saya diskusi sama Pak Iku sekarang ya. Ya, terus sama ini Pak, satu lagi Pak, untuk bonus. Nah, itu kan ada yang sistem MLM sama sistem yang non MLM. Nah, sudah yang sistem non MLM kita tidak bisa bicara apa-apa ya, saya tidak bisa bicara apa-apa karena memang itu tidak, maksudnya ya yang penting ada komisi gitu tok aja ya. Nah, kalau yang di MLM-nya, halo? Sistem non MLM ini yang bonus apa? Enggak, itu kan ada yang sistem yang orang enggak mau ikut di jaringan itu loh, Pak. Oh, itu loh satelit. Ke depan sih nggak akan kita berlakukan, Pak. Kita akan satu. Itu saya enggak tahu, baru tahu ini saya. Maksud saya ya berarti berarti semua kan masuknya ke sistem jaringan sekarang ya. Sebetulnya sih saya kok saya lebih seneng yang itu karena ada beberapa member enggak mau, Pak. Enggak mau ikut itu. Bahkan dia ngomong, lu masukin gua di jaringan, gua gak bakal kerja, gak bakalan bikin member di bawah. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi tempatnya jadi nanti kalau terlalu banyak gitu-gitunya nanti terlalu banyak. Jadi saya kira kalau masalah ini sih kita akan satu pandangan. Kan sekarang kita kan nggak harus 4,3, mereka 1,5 kan juga sudah bisa join. Ya. Itu ada fasilitas sana mereka juga bisa pakai. Kira kalau mereka nggak mau kerja ya itu bentuk keputusan mereka, Pak. Cuman dari kami sih supaya sederhana, saya kira tetap itu Pak, tetap masuk jaringan aja Pak. Pusing Pak. Oke. Itu keputusan perusahaan. Saya manut aja. Oke. Terus sama ini, Pak. Kemarin ada Oke. Oke, ini contoh kemarin yang untuk
hadiah cruise. Hadiah cruise itu kan 3 kiri 3 kanan, Pak. Sponsor ya. Sponsor 3 kiri 3 kanan. Lah itu misalnya dikembangkan menjadi dalam artian begini, supaya orang itu enggak terlalu repot mikirin jaringan, tapi akan mendapatkan nilai lebih dari jaringan. Gampang, Pak. 1 cruise itu 3 kiri 3 kanan. 2 cruise itu dalam artian 6 kiri 6 kanan. Tapi promo itu kan udah habis Agustus, Pak. Iya, maksud saya Oh. Jadi budgetnya itu masuk ke knowledge plan, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nggak, maksud saya gini, kalau itu sampai itu ada lagi Promo lagi ya. promo lagi supaya itu jalan, maksudnya dari perusahaan juga bisa rodanya lebih cepat berputar. Bikin aja, jangan harus 3-3. Nanti kalau bikin lagi harus punya akun lagi dan bikin aja lagi kaki 3-3. Itu akan nyebar ini benih, Pak. Jadi kalau nyebar benih terlalu repot, Pak, untuk para member. Jadi mending bikin aja yang 3 kiri 3 kanan, 6 kiri 6 kanan. Nanti misalnya ada 12 kiri 12 kanan. Wah, itu akan lebih cepat, Pak. Jamin akan lebih cepat. Jadi sistemnya tetap terpusat di satu titiknya dia. Dia terfokus di titiknya dia. Tidak perlu harus dia bikin titik di bawah. Terserah bikin titik di bawah, dia monggo. Tapi walaupun orang punya satu aja, itu sudah bisa. Misalnya contoh nih, cruise itu berarti kan ada suami bisa ikut, istri ikut, anak-anak ikut. Jadi otomatis istri itu juga akan mengerti, oh pekerjaan suamiku tuh ini loh. Atau suami mengerti, oh ini pekerjaan istriku ini. Paling tidak ada dukungan dari keluarga, pihak keluarga itu sangat penting, Pak. Nah, itu akan menjadikan, dalam artian saya loh ya, saya melihat beberapa MLM yang lain itu sangat bagus. Kenapa? Karena dukungan datang dari keluarga juga. Nah, itu akan sangat ya enak lah. Kita juga memberinya juga sangat enak juga kalau begitu. Kan tinggal kita mainin aja angkanya dan sistemnya supaya lebih sederhana dan lebih lebih smooth lah di lapangan gitu. Oke, siap. Catat. Oke, saya kira cukup ya, Mas. Cukup. Ini udah sementara waktu ini dulu, Pak. Ini udah cukup. Nanti itu aja bikinnya susah, Pak. Karena ada tambahan ansuransinya juga kalau dibikin, Pak. Iya, itu dia. Pak, terima kasih banyak loh masukan-masukannya. Thank you, Pak. Oke. Ya. Halo? Jadi nanti kita bertemu sama Mas Teddy, Pak. Jadi kalau kita udah masuk nanti kita juga ada beberapa yang untuk start lagi, Pak. Nanti kalau udah timingnya saya kabarin Bapak. Oke, semoga cepat jalan kembali. Ya.